Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain dengan NIM J1A1222277. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya dengan judul Monkeypox Transmission Risks in Indonesia atau risiko penularan monkeypox di Indonesia. Latar belakang pandemi monkeypox di tengah pandemi COVID-19 pada 23 Juli 2022, WHO mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat yang memprihatinkan. Karena meningkatnya kasus di wilayah non-endemik, monkeypox yang telah ada sejak 1956, pertama kali teridentifikasi pada manusia di Zaire pada tahun 1970. Dari Januari hingga Agustus 2022, tercatat 31.800 monkeypox. Sebagian besar berasal dari negara-negara yang sebelumnya tidak melaporkannya, dengan kasus terbanyak di Amerika Serikat, Spanyol, dan Jerman. Hingga Agustus 2022 tidak ada laporan kasus di Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan kasus yang tidak terdeteksi. Penelitian bertujuan untuk mengkaji risiko penularan monkeypox di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti karakteristik virus, geografi, demografi, dan mutabilitas penduduk. Monkeypox secara sekilas. Monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus DNA dari genus Orthopoxvirus yang juga mencangkuk virus cacar. Terdapat dua klade virus, klade Afrika Barat dan klade cekungan Kongo. Dengan klade cekungan Kongo memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Wabah tahun 2022 disebabkan oleh klade Afrika Barat. Periode inkubasi ini biasanya 6-13 hari dengan gejala seperti ruam kulit yang muncul 1-3 hari setelah demam dan dapat berlangsung 2-4 minggu. Monkeypox dapat terdeteksi saat gejala muncul dan penularan paling tinggi pada saat itu. Meskipun penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya, ada risiko kematian terutama pada kelompok rentan, dengan tingkat kematian berkisar antara 1-11%, bahkan mencapai 15% pada anak-anak yang diagnosis akurat, memerlukan konfirmasi melalui reaksi berantai polimerase real-time atau PCR, karena metode deteksi antibodi tidak spesifik untuk monkeypox. Geografi. Keterbatasan darat dengan negara seperti Malaysia dan Papua Nugini, serta batas maritim dengan beberapa negara lain menambah risiko penularan penyakit melalui mutabilitas penduduk. Beberapa negara tetangga yang telah melaporkan kasus monkeypox. Selain itu, keanekaragaman hayati dan konversi habitat hewan liar menjadi pemukiman meningkatkan potensi zoonosis di Indonesia, meningkatkan kemungkinan kontak antara manusia dan hewan Indonesia. Dengan posisi strategisnya memiliki banyak pelabuhan dan bandara yang meningkatkan risiko wabah monkeypox. Terletak di persimpangan dua benua dan dua samudra, Indonesia menjadi jalur utama perdagangan global. Dengan sebagian besar perdagangan dunia melalui laut, kegiatan ekspor dan impor juga meningkatkan risiko penularan penyakit di pelabuhan dan pusat transportasi. Demografi dan mobilitas penduduk. Pada masa lalu, monkeypox lebih banyak menginfeksi anak-anak di bawah 10 tahun dengan lebih dari 80% kasus antara tahun 1970-an hingga 1990-an berasal dari kelompok usia ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pola ini bergeser ke orang dewasa berusia 25 hingga 40 tahun, terutama selama wabah 2022. Komunitas LGBTQ+ muncul sebagai kelompok yang paling terpengaruh. Dengan banyak penderita adalah pria yang berhubungan seks dengan pria, dan penularan melalui hubungan seksual ini dianggap tidak biasa. Meskipun monkeypox bukan penyakit yang mematikan, ada risiko kematian di antara kelompok berisiko tinggi, termasuk bayi, anak-anak, wanita hamil, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dengan populasi Indonesia
Lebih dari 270 juta. Proporsi kelompok rentan ini cukup signifikan. Potensi impor kasus monkeypox ke Indonesia dipengaruhi oleh mobilitas manusia melalui penerbangan internasional. Penerbangan internasional ke Indonesia meningkat antara tahun 2015 hingga tahun 2019, tetapi menurun drastis pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, jumlah penerbangan pesawat menunjukkan peningkatan seiring dengan pelonggaran pembatas di banyak negara yang dapat meningkat risiko penularan monkeypox di Indonesia. Selanjutnya itu diskusi. Kemungkinan besar kasus monkeypox di Indonesia sudah ada tetapi belum terdeteksi atau dilaporkan. Dengan populasi lebih dari 274 juta, Indonesia berisiko memiliki banyak kasus, terutama jika dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat dan Brazil yang memiliki ribuan kasus. Ketiadaan laporan mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam deteksi dan diagnosis penyakit. Negara-negara yang melaporkan kasus monkeypox umumnya memiliki sistem kesehatan yang lebih baik, sementara Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan menerapkan konsep 3T, yaitu pengujian, pelacakan, dan pengobatan. Untuk menangani kasus terkonfirmasi, vaksinasi cacar yang dihentikan pada tahun 1980 mungkin perlu dipertimbangkan kembali untuk kelompok berisiko tinggi. Selain itu, menjaga jarak fisik dan menerapkan perilaku hidup bersih penting untuk mencegah penularan, mengingat monkeypox menular melalui kontak fisik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami potensi penularan tidak langsung. Upaya pencegahan dan pengobatan monkeypox. Hingga kini belum ada obat khusus untuk monkeypox. Namun, vaksin cacar dan obat antivirus seperti tecovirimat dan bricondofoil dapat digunakan untuk memberikan perlindungan dan mengurangi keparahan penyakit. Vaksin cacar diperkirakan memberikan perlindungan hingga 85% terhadap monkeypox, tetapi durasi perlindungannya tidak diketahui. CDC merekomendasikan vaksinasi dalam waktu 4 hari setelah terpapar untuk mencegah penyakit atau hingga 14 hari untuk mengurangi keparahan. Akses vaksin masih terbatas dengan Amerika Serikat memiliki persediaan vaksin yang cukup besar, termasuk vaksin Jynneos. Untuk orang berisiko tinggi, masyarakat internasional telah mengambil langkah untuk mengurangi wabah seperti deteksi dan isolasi infeksi. Contohnya, Belgia menerapkan karantina wajib selama 21 hari untuk pasien monkeypox, sementara Brazil dan negara-negara Amerika Latin meningkatkan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi virus melalui RT-PCR dan studi filogenetik. Kesimpulan dari artikel ini menyoroti bahwa kemungkinan besar kasus monkeypox sudah ada di Indonesia, tetapi belum terdeteksi. Dengan populasi yang besar, Indonesia perlu memperkuat sistem kesehatan untuk mendeteksi dan menangani penyakit ini melalui konsep 3T, pengujian, pelacakan, dan pengobatan. Pertimbangan untuk menghidupkan kembali program vaksinasi cacar untuk kelompok berisiko tinggi juga penting. Penerapan perilaku hidup bersih dan menjaga jarak fisik merupakan langkah pencegahan yang efektif. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami potensi penularan dan mutasi virus. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi penularan monkeypox. Sekian dari pemaparan review jurnal yang saya lakukan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.